Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Astuaji dari F4A2. Ingin mempresentasikan tugas analisis dan desain orientasi objek. Di sini saya membuat aplikasi Learning Management System. Yang pertama ada sistem request. Project sponsor dari Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2. Business Nets. Proyek ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam menganalisis perkembangan belajar mahasiswa. Aplikasi Learning Management System ini untuk melacak, mendukung, mengelola, dan mengukur keseluruhan proses pembelajaran. 3. Business Request. Ini ada dengan menggunakan aplikasi Learning Management System ini dapat memudahkan guru dan menganalisis perkembangan pelajar siswa. Juga menjadi salah satu manfaat menggunakan Learning Management System. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah jadwal kuliah, absensi, data mahasiswa, data kuliah, tab kelas, tab siswa, tab aliaran. Yang keempat, business value. Keuntungan intangible. 1. Memungkinkan peserta untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan jadwal individu. 2. Memungkinkan pengajar untuk menyajikan berbagai jenis materi pembelajaran seperti teks, gambar, video, atau audio yang dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Ketiga, memungkinkan pengajar untuk membuat ujian dan tugas online yang dapat dinilai secara otomatis, menghemat waktu dan usaha dalam penelitian. Yang keempat, menyediakan platform untuk interaksi dan kolaborasi antara pengajar dan peserta, serta antara peserta satu sama lain melalui forum, obrolan, dan fitur lainnya. BPMN berjalan. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama, dosen atau pengajar memberikan atau menjelaskan materi di LMS. Yang kedua, mahasiswa akan mempelajari apa saja materi yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, mahasiswa akan mencatat apa saja materi yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, setelah mahasiswa mempelajari dan mencatat, dosen akan menanyakan apakah materi yang sudah diberikan dimengerti oleh mahasiswa atau tidak. Yang kelima, jika tidak ada pertanyaan, dosen akan mengulang kembali materi yang disampaikan agar mahasiswa lebih mengerti mengenai materi yang dijelaskan. Yang keenam, jika ada mahasiswa yang tidak mengerti, mahasiswa akan bertanya dan meminta untuk menjelaskan ulang mengenai materinya. Yang ketujuh, setelah mahasiswa bertanya, dosen akan menjelaskan kembali materi yang ditanyakan oleh mahasiswa. BPMN usulan. Yang pertama, dosen akan masuk ke web learning LMS dan login sebagai dosen. Lalu masuk ke menu tugas yang akan diunggah ke dalam web dengan kelas dan mata pelajaran yang sesuai. Data tersebut berupa teks maupun file PDF. Yang ketiga, setelah dosen selesai membuat tugas tersebut dan memasukkan ke dalam database, lalu untuk mahasiswa akan masuk ke web e-learning juga dan login sebagai mahasiswa. Yang kelima, lalu mahasiswa masuk ke menu tugas dan melihat ada atau tidaknya tugas yang diberikan sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Yang keenam, lalu kalau ada, mahasiswa akan mengerjakan tugas yang ada hingga selesai dalam web tersebut. Jika sudah selesai, klik simpan. Yang ketujuh, lalu sistem akan menyimpan file berupa jawaban tersebut ke dalam database. Yang kedelapan, saat mahasiswa sudah mengerjakan tugas yang sudah diberikan, dosen akan mengoreksi jawaban yang ada dan memberi nilai. Setelah itu, mahasiswa akan melihat nilai berapa yang didapat dari tugas yang diberikan oleh dosen. Bab kedua, pembahasan WML atau Use Case Diagram.
dosen membuat tugas dosen masuk ke web e-learning mahasiswa, login, masuk ke menu tugas, membuat tugas, mengelola tugas, mengelola nilai tugas, memberikan nilai. Mahasiswa masuk ke web e-learning LMS, login, masuk ke menu tugas, mengerjakan tugas, melihat nilai, logout, dosen logout. Activity diagram dosen. Dalam activity diagram login, dosen diminta untuk memasukkan username dan password pada form login di dalam utama e-learning LMS. Jika username dan password yang user masukkan salah, maka sistem akan menuju halaman login dan meminta dosen memasukkan password yang benar. Apabila username dan password benar, maka dosen akan masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, dosen akan masuk ke halaman menu tugas dan akan membuat tugas, mengelola nilai tugas, memberikan nilai tugas. Activity diagram mahasiswa. Dalam activity diagram login, mahasiswa diminta untuk memasukkan username dan password pada form login di halaman utama e-learning LMS. Jika username dan password yang mahasiswa masukkan salah, maka sistem akan menuju halaman login dan meminta user memasukkan password yang benar. Apabila username dan password benar, maka mahasiswa akan masuk ke dalam sistem. Setelah masuk ke dalam sistem, mahasiswa akan masuk ke menu tugas lalu mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, mahasiswa akan melihat nilai. Lalu sekuen diagram dosen. Dosen masuk ke web learning LMS. Dosen login. Jika salah, dosen akan mengulang login lagi. Jika benar, dosen akan masuk ke menu tugas dan membuat tugas, mengelola nilai tugas, memberikan nilai, lalu logout. Sekuen diagram mahasiswa. Mahasiswa masuk ke web e-learning LMS lalu login. Jika salah, mahasiswa akan mengulang mengisi ID dan password. Jika benar, mahasiswa akan masuk ke menu tugas, mengerjakan tugas, melihat nilai, lalu logout. Kelas diagram. Di sini ada masuk ke menu e-learning LMS. Di sini ada login. Isinya ada username, tipenya string, password tipenya string. Dosen, ID dosen, tipenya string, password dosen, tipenya string. Lalu dosen akan masuk ke menu tugas. Di sini ada nama tugas, tipenya string. Dosen akan membuat tugas, nama file, deadline, lalu mengelola tugas. Di sini mengelola tugas, lalu mengelola nilai tugas. Di sini mengelola tugas. Lalu memberikan nilai. Mahasiswa masuk ke menu tugas, mengerjakan tugas, melihat nilai. State machine diagram dosen. Dosen akan login, masukkan ID atau password. Jika salah, dosen akan mengulang. Jika benar, dosen akan masuk ke halaman utama, masuk ke menu tugas, membuat tugas. Jika tugasnya banyak, dosen akan menambah tugas, mengelola nilai tugas, lalu mengelola nilai tugas, lalu memberikan nilai selesai. State machine diagram mahasiswa.
mahasiswa akan login masuk ke ID password. Jika salah, mahasiswa akan mengulang kembali. Jika benar, mahasiswa akan masuk ke halaman utama, masuk ke menu tugas, lalu masuk mengerjakan tugas jika tugasnya banyak, lalu masuk ke melihat nilai, lalu selesai. Deployment diagram. Ada aktor dosen, nama mahasiswa. Web server isinya web e-learning LMS, SAM, Apache, MySQL, sama DB e-learning LMS. ERM dosen. Ada dosen, integer, nama, varchar, password dosen, varchar, email, varchar. Lalu masuk ke menu tugas. Ada ID matkul, integer, nama tugas, varchar, lalu membuat tugas, ID membuat tugas, integer, nama tugas, varchar, nama file, varchar, deadline, date. Mengelola tugas, ID mengelola tugas, integer, nama file, varchar, mengelola nilai tugas, ID mengelola nilai tugas, varchar, integer. Lalu memberikan nilai, ID memberikan nilai, integer. Di mahasiswa, ID mahasiswa, integer, nama, varchar, password mahasiswa, varchar, email, varchar. Lalu mengerjakan tugas, ID mengerjakan tugas, integer, nama tugas, varchar, melihat nilai, ID melihat nilai, integer. IRD dosen, ID dosen, nama, password dosen, email, membuat tugas, ID membuat tugas, nama file, deadline, mengelola tugas, ID mengelola tugas, nama file, mengelola nilai tugas, ID mengelola nilai tugas, memberikan nilai atau melihat nilai, ID memberikan nilai, ID melihat nilai. Ada menu tugas, ID matkul, nama tugas mahasiswa, ID mahasiswa, nama, password mahasiswa, email. Mengerjakan tugas, ada ID mengerjakan tugas, nama tugas. Spesifikasi basis data. Tabel 1, desain tabel dosen. Ada ID dosen, integer, like-nya 20, primary key, nama, varchar, password dosen, varchar, email, varchar. Tabel 2 ada di tabel membuat tugas, ID membuat tugas, integer, nama tugas, varchar, nama file, varchar, deadline, date. Tabel 3 ID mengelola nilai tugas, nama file, ID mengelola nilai tugas, integer, nama file, varchar. Tabel 4 ID mengelola nilai tugas, integer, like-nya 20, primary key. Tabel 5 memberikan nilai, ID memberikan nilai. Tabel 6 tabel mahasiswa, ID mahasiswa, nama, password mahasiswa, email, ID mahasiswa, tipenya integer, like-nya 20, nama, varchar 50, password mahasiswa, varchar 50, email, varchar 50. Tabel 7 ID mengerjakan tugas, integer 20, nama tugas, varchar 20. Tabel 8 ID melihat nilai, integer 50. User interface design. Interface halaman pertama, web e-learning LMS. Ada ini gambarnya. Lalu login, ini halaman utama, ini login. Lalu masuk ke interface halaman dashboard.
lalu masuk ke interface halaman enrolled ke tugas, lalu penutup selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.